Selamat sore sahabat rumah GWF. Kali ini saya akan share terkait rumput Setaria ya. Mungkin tidak terlalu familiar, tapi rumput Setaria ini menurut saya sudah cukup lama ya ada di Indonesia. Bahkan di daerah saya sendiri sebelum mengenal odot, pada umumnya para peternak di daerah kami ini mengenal rumput Setaria. Dan saya yakin di antara sahabat rumah GWF juga sudah tahu tentang rumput Setaria ini. Oke sahabat rumah GWF, kalau odot ya ini hal umum. Saya yakin 90% para peternak sudah mengetahui si rumput odot ini. Kita akan lihat demplot si rumput Setaria ya. Oke, ini dialah percontohan, ada rumput biopitas. Terus ini ada biograss dan ada bionutris juga. Ada rumput pakcong. Ini Napier Taiwan. Terus ada Red Napier. Zanzibar, dan tentunya ini yang mantap banget, bisa dilihat ini rumput Guatemala, dan ini rumput Setaria. Rumput Setaria ini belum ada 2 bulan, jadi sekitar 1 bulanan lebih. Nah, sebelumnya saya tanamnya itu dari akar sahabat rumah GWF. Nah, contohnya misal seperti ini. Nah, saya dulu tanam si Setaria ini dari akar ataupun dari tunas ya, dari tunas seperti ini. Terus akhirnya kita tanam. Tentunya itu berpengaruh sekali secara pertumbuhan, dan sebenarnya ini sudah layak untuk dipanen. Si Setaria ini sudah layak banget. Menurut saya pertumbuhannya begitu cepat ya. Itu tanam dengan menggunakan bibit akar ataupun bibit tunas, dan tentunya berbeda dengan bibit batang. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan dari batang, ini cuman muncul satu. Ini selisih perbedaannya. Saya tanam batang ini dibandingkan dengan dari akar, duluan dari akar ini. Selisihnya kurang lebih 2 minggu nih, sobat rumah GWF. Jadi saya tanam ini dulu, terus buat sampel, pengen tahu perbandingannya, saya tanam dari batang. Nah, ini kan saya tanamnya dari batang. Mungkin ada gaya si batangnya ini, mungkin si batangnya udah gak kelihatan ya, si bibit awal yang dari batang. Nah, akhirnya kan secara pertumbuhan dia lama banget tuh, ini lama banget. Makanya kalau misalkan pertumbuhan pengen lebih cepat, kita dari akar. Ini mantep banget loh sahabat rumah GWF. Dari satu apa namanya, kita tanam satu batang ini ada nyampe sekitar 50 tunas yang muncul. Saya tahu seperti itu karena saya pernah menghitungnya ya. Ini kan kalau dihitung sebenarnya banyak banget. Dua ini banyak banget, bahkan ada yang lebih dari 50 batang juga. Dan tentunya kalau si Setaria ini dia si batangnya ya tentunya sangat lembut banget. Ini cocok banget untuk domba. Mungkin bisa dicabut satu ya. Wow, lumayan. Oke, kita cabut dulu. Agak susah nih sama rumah GWF. Lumayan. Oke. Nah,
sahabat rumah GWF, ini rumput Sataria. Lihat, ini sangat lembut sekali tanpa perlu mesin cacah. Ini tidak usah dicacah ya kalau misalkan rumput Sataria. Nah, ini kan batangnya lembut banget. Kalau tinggi ini mungkin 90 cm-an ada lah, 90 cm-an. Udah lumayan tinggi si Sataria ini. Untuk daun ini tentunya sangat lembut sekali ya, si daunnya ini juga. Ini cocok banget kalau misalkan untuk cempek ya, si anak domba yang baru makan rumput. Ini kan sangat lembut sekali teksturnya, beda dengan mungkin pakcong ataupun ya jenis janjibar. Mungkin kalau misalkan untuk sapi, sebenarnya sapi tentunya pasti suka juga untuk si rumput Sataria ini, tetapi dari produksi ya sangat tidak rekomendasi ya kalau misalkan untuk sapi, karena sapi itu kan kalau misalkan pakcong tidak perlu dicacah juga dia suka. Artinya kan secara dia mengunyah oke banget lah untuk si teksturnya yang agak keras. Kalau ini si Sataria rekomendasi banget untuk domba, untuk kambing, apalagi untuk anak domba ataupun anak kambing sangat rekomendasi banget. Mungkin bisa dicek lagi lebih dekat. Nah, ini sahabat rumah GWF seperti ini. Ini sih anakannya itu banyak banget. Oke, mungkin itu ya si rumput Sataria ini. Jadi kalau misalkan kita bandingkan, kalau untuk penanaman dibandingkan dengan yang batang itu yang tadi, dibandingkan dengan yang tunas dari akar, sangat jauh banget perbandingannya. Lebih bagusan dari akar dan lebih cepat pertumbuhannya. Kalau misalkan dari anakan si tunas yang muncul, rumput Sataria ini sangat banyak banget ya, tidak jauh berbeda dengan odot lah kalau misalkan si tunas yang tumbuh. Tetapi kalau misalkan secara produksi dia tidak terlalu unggul, karena kan apa, karena ya tidak ada batang yang keras kayak gitu, maksudnya tidak ada yang batang yang besar sampai segede gini kan, itu nggak ada si Sataria ini. Artinya secara produksi akan berbeda dengan rumput odot ataupun rumput pakcong, tetapi untuk palabilitas tingkat kesukaan saya yakin bahwa si Sataria ini sangat rekomendasi banget untuk entah itu domba ataupun kambing ataupun anak kambing ataupun anak domba. Oke, sahabat rumah GWF, kalau misalkan pengen pesan bibitnya silahkan bisa dijapri saja ya. Oke, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Terima kasih.